Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuslina Leside Fadila. Saya dari Universitas Riau Kepulauan. Kali ini saya akan membahas tentang konsep strategi layanan BK di mata kuliah studi kasus. Pengertian dan konsep. BK adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling senantiasa memperhatikan landasan, pengertian, tujuan, fungsi, asas, prinsip, strategi, langkah-langkah bimbingan dan konseling. Konsep layanan BK itu terbagi dua. Yang pertama ada masalah pribadi dan kehidupan sosial, dan yang kedua ada kegiatan belajar dan pengembangan karir. Alur pelayanan konseling, yaitu ada peserta didik sebagai masalah, guru mata pelajaran sebagai identitas siswa, guru wali kelas untuk melakukan tindakan preventif, dan guru BK atau konselor itu untuk memberikan layanan. Apa aja sih fungsi BK? Yang pertama itu ada pemahaman diri dan lingkungan. Yang kedua, fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, ada penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan. Yang keempat, ada penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan karir. Yang kelima, ada pencegahan timbulnya masalah. Dan yang keenam, ada perbaikan dan penyembuhan. Yang ketujuh, ada pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif untuk perkembangan diri konseli. Yang kedelapan, ada pengembangan potensi optimal, potensi atau latent power, kemampuan yang belum tampak, belum menjadi perilaku nyata, belum menjadi presentasi. Selanjutnya ada advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif. Membangun adaptasi peserta didik dan tenaga kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan, bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar, dan kebutuhan konseli. Jenis-jenis pelayanan. Yang pertama ada pelayanan dasar, pelayanan responsif, perencanaan individual atau dukungan custom. Yang pertama itu pelayanan dasar. Apa sih pelayanan dasar itu? Pelayanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan. Yang kedua ada pelayanan responsif. Merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga ada perencanaan individual. Perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Yang keempat ada dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional dan keluar secara berkelanjutan. Pendekatan bimbingan dan konseling. Pendekatan bimbingan dan konseling adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang konselor untuk mendekati kliennya sehingga klien mau menceritakan masalahnya. Murisan tahun 2006 merumuskan 4 pendekatan sebagai pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Pendekatan tersebut antara lain yang pertama ada pendekatan krisis, pendekatan remedial, pendekatan preventif, dan pendekatan perkembangan. Apa sih pendekatan krisis? Pendekatan krisis disebut juga pendekatan kuratif, merupakan upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis. Yang kedua ada pendekatan remedial. Pendekatan remedial merupakan pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kelemahan atau
ketiga ada pendekatan preventif. Pendekatan preventif merupakan pendekatan yang diarahkan pada antisipasi masalah-masalah umum individu, mencegah jangan sampai masalah tersebut menimpa individu, membimbing memberikan beberapa upaya seperti informasi dan keterampilan untuk mencegah masalah. Yang keempat ada pendekatan perkembangan. Pendekatan perkembangan menekankan pada pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada individu secara optimal. Setiap individu memiliki potensi dan kekuatan tertentu melalui penerapan berbagai teknik pembimbingan potensi. Kemudian kekuatan-kekuatan tersebut dikembangkan. Selanjutnya ada jenis-jenis layanan BK. Jenis layanan BK itu ada 10. Pertama ada layanan orientasi, layanan informasi, layanan pembelajaran, layanan penempatan dan pengaturan, layanan pengawasan konten, layanan perorangan, layanan kelompok, layanan konsultasi, dan layanan media. Apa sih layanan orientasi itu? Layanan orientasi itu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak lain dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peserta didik, memahami lingkungan untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. Materi dalam layanan tersebut, yang pertama ada penggunaan lingkungan dan fasilitas sekolah, yang kedua peraturan dan hak-hak serta kewajiban siswa. Yang ketiga ada organisasi dan wadah yang dapat membantu dan meningkatkan hubungan sosial siswa. Yang keempat, kurikulum dengan seluruh aspek-aspeknya. Selanjutnya ada peranan kegiatan bimbingan karir dan peranan pelayanan dan bimbingan dan konseling dalam membantu segala jenis masalah dan kesulitan siswa. Layanan orientasi di sekolah. Menurut Alan dan McCain tahun 1984, tanpa program-program orientasi, periode penyesuaian untuk sebagian besar siswa berlangsung kira-kira 3-4 bulan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, program orientasi yang efektif mempercepat proses adaptasi dan juga memberikan kemudahan untuk mengembangkan kemampuan mengerjakan masalah. Murid yang mengalami masalah menyelesaikan ternyata kurang berhasil sekolah. Yang ketiga, anak-anak dari kelas sosioekonomi yang rendah memerlukan waktu yang lebih lama menyesuaikan diri daripada anak-anak dari kelas sosioekonomi yang lebih tinggi. Materi orientasi di lingkungan sekolah. Yang pertama ada sistem penyelenggaraan pendidikan pada umumnya. Yang kedua ada kurikulum yang ada, penyelenggaraan pengajaran, kegiatan belajar siswa yang diharapkan, sistem penelitian, ujian dan kenaikan kelas, fasilitas untuk belajar yang ada, fasilitas penunjang, staf pengajar dan tata usaha, hak dan kewajiban siswa, atau organisasi. Makna layanan orientasi. Menurut Prayitno tahun 2014, orientasi berarti tatapan yang ke depan, ke arah dan tentang sesuatu yang baru. Situasi lingkungan yang baru bagi individu merupakan sesuatu yang asing. Layanan orientasi berusaha menjembatani kesenjangan antara individu dengan suasana ataupun objek-objek baru. Tujuan layanan orientasi. Layanan orientasi bertujuan untuk membantu individu agar mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Secara khusus, tujuan layanan orientasi berkenaan dengan fungsi tertentu pelajaran dan kebutuhan. Dari fungsi komunitas bertujuan untuk membantu individu agar memiliki pemahaman tentang berbagai hal yang penting dari suasana yang baru saja dijumpai. Dari fungsi pencegahan bertujuan untuk membantu individu agar terhindar dari hal-hal negatif yang dapat timbul apabila individu tidak memahami situasi lingkungan yang baru. Dari fungsi pengembangan, apabila individu menyesuaikan diri dengan baik dan mampu memanfaatkan secara konstruktif lingkungan yang ada pada situasi yang baru. Isi layanan orientasi, yaitu berbagai hal berkenaan dengan suasana lingkungan dan objek-objek yang baru bagi individu. Hal tersebut meliputi bidang pertama pengembangan pribadi, pengembangan hubungan sosial, pengembangan kegiatan belajar, pengembangan karir, pengembangan kehidupan keluarga, pengembangan kehidupan beragama. Teknik pelayanan orientasi. Proses layanan orientasi mulai dari perencanaan hingga akhir bisa dilaksanakan melalui berbagai teknik dalam
format lapangan, yaitu ditempuh dengan kegiatan di luar kelas. Format klasikal, kegiatan orientasi dilakukan di dalam ruang atau kelas. Format kelompok, dilakukan secara kelompok dalam ruangan. Format individual, khusus dilakukan terhadap individu tertentu. Konselor berupaya menghubungkan dan mengaktifkan pihak di luar peserta layanan. Pelaksanaan layanan orientasi, yang pertama ada perencanaan, menetapkan objek orientasi, menetapkan peserta layanan, menetapkan jenis kegiatan, menyiapkan fasilitas, menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua ada pelaksanaan, mengorganisasikan kegiatan layanan, mengimplementasikan pendekatan tertentu termasuk implementasi format layanan dan penggunaan media. Yang ketiga ada evaluasi, menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, mengaplikasikan instrumen evaluasi, mengolah hasil aplikasi instrumen. Yang keempat ada analisis hasil evaluasi, menetapkan standar analisis, melakukan analisis, menafsirkan hasil analisis. Yang kelima ada tindak lanjut, menetapkan jenis dan arah tindak lanjut, mengomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak yang terkait, dan melaksanakan rencana tindak lanjut. Yang keenam ada laporan, menyusun laporan layanan orientasi, menyampaikan laporan kepada pihak yang terkait, mendokumentasikan laporan layanan. Layanan informasi, materi kegiatan layanan informasi menyangkut pertama ada tugas-tugas perkembangan masa remaja akhir tentang kemampuan dan perkembangan pribadi, usaha yang dapat dilakukan dalam mengenal bakat, minat, serta bentuk-bentuk penyaluran pengembangannya. Yang ketiga tata tertib sekolah, cara bertingkah laku, tata krama dan sopan santun. Yang keempat nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan budaya yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Mata pelajaran dan pembidangnya seperti program inti, program khusus, dan program tambahan. Sistem penurunan kenaikan kelas, syarat-syarat mengikuti ujian, dan lain-lain. Selanjutnya ada konseling individual. Apa sih konseling individual itu? Konseling individual merupakan proses interaktif yang dicirikan oleh hubungan yang unik antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan peserta didik atau konseling yang mengarah pada perubahan perilaku, konstruksi pribadi, kemampuan mengatasi situasi hidup dan keterampilan memfasilitasi pikiran, mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan dan bermakna bagi dirinya, dan berkomitmen untuk menentukan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Langkah-langkah konseling individual. Langkah pertama prakonseling, isi kegiatannya itu pemetaan ruang. Yang kedua ada kesiapan pribadi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Langkah kedua ada proses konseling. Yang pertama itu membangun relasi konseling, melaksanakan tahapan dan menggunakan teknik konseling sesuai teori yang dipilih baik secara tunggal maupun integratif. Dan yang terakhir mengakhiri ke proses konseling. Langkah ketiga itu ada pasca konseling, membuat laporan konseling. Berdasarkan kesepakatan dengan konselor memonitoring dan mengevaluasi tindakan atau perilaku yang direncanakan konseling. Langkah-langkah individual. Yang langkah pertama itu ada prakonseling. Isi kegiatannya mengumpulkan dan menganalisis data konseling secara komprehensif, menyusun RPL konseling, dan menata ruang. Langkah kedua ada proses konseling. Isi kegiatannya membangun relasi konseling, melaksanakan tahapan dan menggunakan teknik konseling sesuai teori yang dipilih baik secara tunggal maupun integratif. Dan terakhir membentuk proses konseling. Langkah ketiga ada pasca konseling, membuat laporan konseling. Berdasarkan kesepakatan dengan konselor memonitori dan mengevaluasi tindakan perilaku yang direncanakan konseling. Langkah e-counseling. Yang pertama itu langkahnya ada tiga, ada prakonseling, konseling, dan pasca konseling. Isi kegiatan prakonseling. Yang pertama mendesain e-counseling.
Yang angka kedua, proses konseling, membangun relasi konseling, melaksanakan tahapan dan menggunakan teknik konseling sesuai teori yang dipilih baik secara tunggal maupun integratif dan menutup proses konseling. Pasca konseling, membuat laporan konseling berdasarkan kesepakatan konseling melakukan tindakan lanjutan proses konseling. Selanjutnya ada konseling kelompok. Apa sih konseling kelompok itu? Konseling kelompok adalah yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseling dalam suasana kelompok dengan mengembangkan kelompok untuk belajar dari pengalaman para anggotanya sehingga peserta didik konseling dapat meneruskan 이제는 나 알 것 같아 네가 날 숨쉬게 한단 걸 너에게 너의 안에 너를 향해 가는 항해 I will dive, I will dive, I will dive into you pemahaman diri, I will dive into you maupun di luar sekolah, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar, disiplin belajar, dan berlatih serta melatih penguasaan materi pelajaran. Pemahaman kondisi fisik, sosial, dan budaya dalam kaitannya dengan orientasi belajar di perguruan tinggi. Selanjutnya, mengembangkan kecenderungan karir yang menjadi pilihannya, orientasi dan informasi karir, dunia kerja, prospek masa depan, pemantapan dalam mengambil keputusan dalam rangka perwujudan diri. Tekniknya ada teknik umum atau pengembangan dinamika kelompok. Yang pertama, komunikasi multiarah secara efektif, dinamis, dan terbuka, pemberian rangsangan untuk menimbulkan inisiatif dalam pembahasan, diskusi, analisis, dan pengembangan argumentasi, dorongan minimal untuk memantapkan respon aktivitas anggota kelompok, penjelasan pendalaman dan pemberian contoh untuk lebih memantapkan analisis, argumentasi, dan pembahasan, pelatihan untuk membentuk pola tingkah laku baru yang permainan kelompok ada sederhana, menggembirakan, menimbulkan suasana rileks dan tidak menegangkan, meningkatkan keakraban, diikuti oleh semua anggota kelompok. Langkah-langkahnya ada 3, prakonseling, pelaksanaan konseling, dan prakonseling mengelompokkan 2-8 konseling yang memiliki masalah relatif sama, menyusun RPL konseling kelompok. Tahap awal, membangun hubungan baik atau rapor, membangun kesepahaman atau mutual understanding, mendorong konseling untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan kelompok, membangun norma kelompok dan kontrak bersama berupa penetapan aturan kelompok secara lebih lanjut, mengembangkan interaksi positif antar kekhawatiran untuk sesi awal. Tahap 2 ada yang pertama ada mengingatkan kembali apa yang telah disepakati pada sesi sebelumnya, membantu peserta didik untuk mengekspresikan dirinya secara unik, terbuka dan mandiri, mengadakan kegiatan kesenian yang kondusif, memberi contoh bagaimana mengekspresikan pikiran dan perasaan, memberi contoh aktivitas secara tahap ketiga ada kerja, pertama membuka pertemuan konseling, mengeksplorasi masalah yang dikeluhkan oleh salah satu anggota kelompok, memfasilitasi anggota kelompok, memberikan perhatian pada penyampaian, masing-masing, memantapkan
keempat, pengakhiran. Memfasilitasi para anggota kelompok melakukan refleksi dan berbagai pengalaman tentang apa yang telah dipelajari melalui kegiatan kelompok, bagaimana melakukan perubahan dan merencanakan, serta bagaimana memanfaatkan apa yang telah dipelajari, dan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan. Yang ketiga ada pasca konseling, mengevaluasi perubahan yang dicapai dan menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan secara individual setiap anggota kelompok sehingga masalah konseling betul-betul teratasi. Menyusun laporan konseling kelompok. Selanjutnya ada bimbingan kelompok. Apa itu bimbingan kelompok? Pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseling melalui kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 orang untuk bermaksud mencegah masalah, pemeliharaan nilai-nilai atau pengembangan keterampilan hidup. Bentuk bimbingan kelompok ada 5. Yang pertama diskusi kelompok, psikodrama, sosiodrama, forum, dan kepustakaan. Topik bimbingan kelompok bersifat umum dan tidak rahasia, seperti cara belajar, kegiatan pergaulan sosial, persahabatan, penanganan konflik, dan mengelola stres. Pelaksanaan bimbingan kelompok, satu pertemuan bimbingan kelompok selama 40-45 menit akan terfokus pada 29 menit dan 2 kelompok diadakan setara dengan 2 jam pelajaran. Langkah-langkah bimbingan kelompok pada itu pembukaan, transisi, inti, penutup. Apa tujuan bimbingan kelompok? Yang pertama itu melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-temannya, melatih siswa dapat bersikap terbuka di dalam kelompok, melatih siswa untuk menjaga kekerabaan bersama dengan teman-teman dalam kelompoknya dan teman di dalam kelompok. Melatih siswa memperoleh keterampilan sosial dan membantu siswa mengenali dan memahami dirinya dalam hubungan dengan orang lain. Fungsinya ada 5, memberi kesepakatan yang luas untuk menentukan. Yang kedua, mempunyai pemahaman yang efektif, objektif, tepat, dan cukup luas tentang berbagai hal. Yang ketiga, menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan sendiri dan lingkungan. Menyusun program-program kegiatan dan terakhir melaksanakan kegiatan yang nyata dan langsung. Asas bimbingan kelompok ada 4. Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, komponen bimbingan kelompok. Yang pertama ada pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok dapat memberikan bantuan, pengarahan, atau pengetahuan terhadap siswa, memusatkan perhatian pada suasana yang berkembang dalam kelompok, memberikan arah tujuan, memberikan tanggapan umpan balik tentang berbagai hal yang terjadi dalam kelompok, mengatur lalu lintas kegiatan kelompok. Anggota kelompok membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan antar anggota kelompok, mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan kelompok, berusaha agar dilakukannya itu membantu tercapainya tujuan bersama. Dan yang terakhir, menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu. Diskusi kelompok. Pengertian diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan teknik bimbingan kelompok yang memberi kesempatan kepada setiap anggota kelompok untuk mengemukakan pikirannya masing-masing dalam mengembangkan kemampuan dan atau keterampilan hidup tertentu secara bersama-sama. Tujuan diskusi kelompok ada 4. Memberi kesempatan pada setiap peserta untuk mengambil suatu pelajaran dari pengalaman teman-temannya, peserta yang lain dalam mengembangkan perilaku baru. Memberikan suatu kesadaran bagi setiap peserta bahwa setiap orang itu mempunyai cara tersendiri, mendorong individu yang tertutup dan sukar mengutarakan pendapat, ide, atau masalah untuk berani membuka diri dan menyampaikan pada orang lain. Mengubah sikap dan tingkah laku tertentu setelah mendengarkan cara pandang, kritikan atau saran teman anggota kelompok. Langkah diskusi kelompok ada 8. Yang pertama, membuat RPL diskusi kelompok, mempersiapkan ruang diskusi lengkap dengan sarana yang diperlukan, menyiapkan anggota kelompok idealnya 6-10 orang,
membuat suatu kesepakatan bersama atau janji bersama untuk saling membantu dan memberikan dukungan agar diperoleh perilaku baru dalam suatu kelompok, mendiskusikan topik atau tema yang telah ditetapkan sebelumnya, mengakhiri diskusi dengan penguatan dan tindakan perilaku yang akan menjadi kebiasaan, dan melaporkan hasil diskusi kelompok. Peran guru dalam diskusi kelompok. Guru bimbingan dan konseling atau konselor berperan sebagai fasilitator dan penyiapan dari PO diskusi kelompok, melaksanakan serta melaporkan hasil diskusi kelompok secara tertulis.